Kalau dulu muda masih gagah, masih kuat, sempurna seakan. Tapi ketika sudah sampai lanjut usianya, ibadahnya, fisiknya mesti berkurang. Illa ladina aman, kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa? Allah akan menulis pahala untuk mereka, ya. Amal perbuatan mereka yang baik, yang dulu dikerjakan ketika masih muda, masih gagah, masih sehat. Ketika jasadnya sudah lemah dan berdaya untuk ibadah karena tua atau karena sakit, itu pahala amal ketika sehat, ketika masih muda dikasihkan. Nah, kan enak gitu. Jadi sakit akhirnya nggak bisa duha karena istiqomah duha ketika sehat, walaupun sakit pun pahala duha dia dapat. Karena enak kan gitu. Tua tidak begitu semangat ibadah karena fisiknya yang loyo, lemes. Dulu gagah berdiri sholatnya, sekarang sudah tua sholatnya duduk. Maka dulu ketika dia sholat berdiri pahalanya sempurna, ketika duduk juga pahalanya sempurna dia dapat. Itu maknanya begitu. Orang beriman itu beruntungnya di sini. Tidak ada batas, tidak ada habisnya pahala yang dia dapat. Karena tuanya kemudian pahala berkurang, tidak. Pahala yang dulu ketika masih gagah akan dikasihkan di kala sudah lanjut usia. Tapi kalau memang dia itu orangnya istiqomah dari muda, bukan sudah tua baru tobat, ini nggak dapat pahala mudanya orang muda yang ibadah. Kemudian hadis yang pertama, wa'an Nabi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Orang yang menyiapkan orang yang perang di jalan Allah, faqad ghaza. Dia juga sebetulnya hukumnya sama dengan yang perang. Nah, enak. Enggak ngaji, tapi nyiapin konsumsi. Pahala yang ngaji malah dia borong. Maknanya begitu. Kalau kiai itu, kayaknya di pojok. Ngaji dapat, nyebutan juga dapat. Pahalanya konsumsi dia dapat semuanya. Jadi biasanya orang yang menyiapkan orang yang perang di jalan Allah, maka dia juga hukumnya seperti orang yang perang juga. Padahal dia kan. Wa man khalafa wazan fi ahlihi faqad wazan. Orang yang menggantikan orang yang perang fi ahlihi dalam mengurus keluarganya, anak istrinya ditinggal perang, faqad wazan, maka dia juga hukumnya seperti suaminya yang perang itu, seperti yang perang. Nah di sini, di maknanya menggantikan orang yang perang urusan keluarga, ya dia mesti bertanggung jawab infak atau menafkahi keluarganya orang yang ditinggal berjuang. Apa yang diperlukan dia cukupi. Umpama 1 bulan ya dia cukupi 1 bulan. Jadi ini maknanya ada seorang yang menolong saudaranya muslim untuk jihad fisabilillah. Caranya dengan menyiapkan apa yang dibutuhkan di kala safarnya itu. Kita tidak berangkat tapi dikasih bekal yang berangkat. Nah sekarang musimnya Mekah jalan kaki, ya. Nah, kita tidak bisa, nggak berani, nggak kuat, nggak ada kemampuan, kita kasih bekal 50.000 untuk jalan kaki ke Mekah. Maka kita juga dapat fadilahnya jalan kaki Mekah. Ada tetangga yang ditinggal oleh suaminya,
berbulan-bulan kita cukupi kebutuhannya. Ini juga maknanya menolong saudara kita muslim apa yang diperlukan. Al-qama bisyu'uni yalihi, bisa jadi juga bertanggung jawab dengan hajat yang diperlukan oleh keluarganya yang ditinggali. Kalau yali ketika tidak adanya, tidak apa-apa, berjuang saja, pokoknya nggak ada suaminya kemana, cukup pagi. Tapi jangan berharap yang lain. Kadang-kadang ini ditinggal suaminya lama, malah nggak bisa dicukupi anak maunya. Biasa, udang di balik tepung. Karena lalu itu ajri hiwajihadihi, maka itu orang yang mencukupi keluarganya orang yang ditinggal dapat pahala sempurna. Ditinggal apa yang cari nafkah? Cari nafkah kan ibadah. Berarti ibadahnya orang yang meninggalkan istrinya kita dapat kalau kita mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan seperti itu juga orang yang jihad, setiap orang yang menolong kebaikan. Kebaikannya bisa jika kebaikan itu bentuknya maulid, ataukah madrasah, ataukah pondok pesantren, ataukah nyekolahin anaknya. Ya, pokoknya kebaikan apapun yang sifatnya membantu itu dapat pahala sempurna. Wa mas'uliyatul jihad fisabilillah la tanhasyur fi fi'atin. Tanggung jawab jihad dari hadis ini bisa diambil fisabilillah itu tidak terbatas satu kelompok saja. Sama ini di negara Indonesia sudah ada polisi AMRI, sudah ada tentara. Apakah terbatas mereka saja yang bertanggung jawab untuk jihad ketika datang musuh ke belah bumi? Kalau dulu mereka merumahi Jakarta sama dulu habis ya. Maka tanggung jawab jihad itu sebetulnya tidak terbatas sama pemerintah satu kelompok itu lagi. Wa innama tashmilu ala afradil muslimin al-muslimin. Jadi seluruh orang Islam bertanggung jawab, setiap orang untuk jihad fisabilillah. Kalau musuh sudah nampak di depan mata, Allah. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa ba'atan ila Bani Lihyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus satu utusan ke Bani Lihyan. Bani Lihyan itu orang-orang yang tempatnya itu di lembah. Dan Lihyan itu bagian dari kabilah Hudain. Ada di Arab apa? Kabilah Hudain. Itu orang-orang Arab Madinah. Waqad Banu musyrikin, orang-orang Banu itu musyrik. Jadi indama ba'atha ilaihim Rasulullah. Ketika Nabi SAW diutus kepada mereka, mereka masih dalam keadaan musyrik. Jadi Nabi mengutus satu utusan ke Banu Lihyan, jadi dari kabilah Hudain. Faqala, Nabi katakan layang ba'itha min kulli rajulain ahaduhuma. Ketika mereka sudah beriman, mestinya ini dikatakan oleh hendaknya setiap dua orang dari kalian itu ngutus satu orang. Jadi untuk berangkat berjuang ya. Jadi kalau memang ada laki-laki dua di rumah, yang satu berangkat, yang satu di rumah ngurusi keluarga. Wal ajr bainahuma, pahalanya dua-duanya dapat. Bainahuma, dua-duanya dapat. Jadi ini Nabi mengarahkan kepada setiap keluarga jangan sampai semuanya itu berangkat berjuang, di rumah tidak ada laki-laki. Maknanya berarti bisa jadi kalau memang istrinya nggak ada yang menemani berjuang, ya jangan ditinggal. Sekiranya ada keluarga yang menemani, ditinggal nggak apa-apa. Nah kalau si Abu Bakar beda,
terus istri anak kamu tinggal ya, saya titipkan sama Allah dan Rasulnya. Nah, gitu. Yakinnya bulat mantap ya. Jika dijaga betul oleh Allah. Kadang-kadang kita lupa ketika mau meninggalkan anak istri kita, sekalipun perjalanan yang pendek, yang gak panjang, gak jauh, itu jangan sampai kita lupa doa titipkan anak istri kita kepada Allah. Yang nanti dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Sekalipun gak jauh, safar, Mekah, Madinah, umroh, haji, disunahkan kita doa minta supaya keluarga kita itu dijaga, dilindungi oleh Allah dengan cara bahasa saya titipkan keluarga ya Allah kepada Allah. Ahli kampungku saya titipkan kepada Allah. Kalau sudah dititipkan oleh kita kepada Allah, ya pasti akan dijaga oleh Allah. Nah, ini maknanya hadis apa? Di antaranya itu, jangan sampai dua-duanya satu keluarga habis berangkat semuanya jangan. Tapi satu yang berangkat. Wa yakunu liman baqiya minhum mithlu ajri man kharaja. Yang tinggal di rumah yang ikut berjuang dapat pahala sempurna seperti yang berangkat berjuang. Kapan itu? Kalau memang menggantikan keluarganya dan berbuat baik pada keluarganya. Kadang ini orang ditinggal pergi kemana nggak tahu, bukan di rumah malah dikucil. Ya, repot kali. Kita selaku tetangga atau keluarganya malah harus berbuat baik kepadanya karena tidak ada lakinya. Anfaqu alaihim, kasih nafkah untuk mereka. Dan hadis ini juga isyarat bahwa tanggung jawab itu jangan diborong sendiri. Bagi-bagilah sama yang lain. Malah lebih meringankan beban kalau dibagi-bagi. Bendahara satu orang, jangan kalau bisa kasih dua. Sekretaris satu, jangan kasih dua kalau bisa. DKM satu, kasih dua kalau bisa. Ya, ada wakilnya kan gitu ya. Jadi itu meringankan tanggung jawab. Yang namanya kehidupan itu ya seperti itu. Dia harus berjamaah. Tidak akan mampu orang itu hidup sendiri itu nggak mampu. Sebagian ada yang melakukan apa bertanggung jawab untuk menjaga tawanan perang. Sebagian ada yang memang betul-betul berangkat berjuang melawan orang-orang musyrik. Dibagi tugasnya. Allah. Kemudian yang terakhir hadis ketiga. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarabban biraha faqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau itu bertemu dengan para penunggang kuda di Rauha. Rauha itu satu tempat yang dekat Madinah. Kemudian ketemu para penunggang kuda itu, Nabi tanya, "Manil kau? Ini orang siapa? Mana ini rombongan siapa nih?" Maka dijawab, "Qalu al-muslimun." Ini rombongan kami orang-orang Islam. Qalu, maka mereka balik tanya, "Man anta?" Kau siapa? Maka dijawab oleh Nabi, "Rasulullah. Saya ini bersama Allah." Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyyah faqala. Ada seorang wanita yang membawa anaknya. Rafa'at ilaihi, dilaporkan ini anak kepada Nabi. Maknanya dilaporkan itu dikasih tahu. Sambil wanita itu mengatakan alihada hajat. Ini bocah masih kecil, saya gendong-gendong ke Mekah. Apa yang ada dapat pahala di si bocah itu. Jadi berangkat ke Mekah, mau haji, gendong anak kecil. Apa yang dapat pahala di bocah? Maka Nabi katakan, dapat. Walau ajrun, kamu juga dapat pahala haji. Si bocah hajinya juga sah. Kemudian kamu juga
dapat pahala haji. Maka ini apa ya? Jadi antaman kana sabab fit'atin aw kana 'alaiha afdalu. Siapapun yang menjadi sebab orang itu berbuat taat, ataukah orang yang membantu orang untuk bisa ibadah taat kepada Allah, dia juga dapat pahala. Ya. Jadi ini nggak mampu berangkat umroh, diumrohkan. Ibadah yang dia buat di Madinah, di Mekah, dia dapat. Makanya ada orang-orang kaya itu yang suka mengkoin para ustaz, karena tahu fadilahnya. Dia sendiri berangkat umroh belum tahu umrohnya diterima, ya kan? Tapi kalau ustaz yang berangkat pasti diterima, keyakinannya begitu. Sehingga diberangkatin ke umroh para ustaz itu oleh orang kaya. Maka umroh yang diterima, yang makbul itu maupun para ustaz, dia juga dapat pahala yang sempurna dari umroh yang dilaksanakan oleh para ustaz itu. Dengan Ustaz Iwan diumrohi, saya diumrohi, ya kan? Para ustaz pada diumrohi semua. Ya. Ada orang-orang kaya yang seperti itu, malah dihajiin bisa. Jadi itu tahu fadilahnya. Jadi orang yang membantu orang untuk berbuat baik, dia dapat fadilahnya sempurna. Kalau bersyaroga seperti halnya dia berangkat umroh sendiri, malah begitu. Yang kedua, hajinya anak kecil itu boleh dan sah. Ya. Anak kecil kok berangkat haji, boleh nggak apa-apa, sah, dapat pahala juga. Hanya saja nanti ketika sudah balik, dia kewajiban untuk berangkat lagi. Ya, bedanya itu. Ya. Jadi kalau nanti dia udah balik, ya, umur dewasa 15 tahun, ataukah sudah mulai kerja, dia punya kewajiban untuk berangkat haji. Lah uangnya dulu kaya, sekarang miskin. Dulu kan diajak orang tua, sekarang mandiri, gak kaya. Itu maknanya dia walaupun seperti itu keadaannya, dia kewajiban untuk berangkat haji. Padahal data gak ada. Nah, jadi kalau ngajak anak kecil, ya seperti itu urusannya. Maka kalau masih kecil, kalau bisa, ya jangan diajak dulu haji. Takutnya punya beban tanggung jawab seperti itu. Karena anak kecil itu hukumnya bukan wajib haji. Yang kaya kan orang tua, anak kecil belum tentu nasibnya nanti sama. Ya kan? Nah, jadi karena dulu sudah pernah diajak haji waktu kecil oleh orang tuanya, dia ketika dewasa sudah tidak ada orang tuanya, punya tanggung jawab, wajib hukumnya untuk berangkat lagi. Nah, wallahu a'lam. Tawadhu Nabi Muhammad tamyizi'an bagi sahabat-sahabat. Kita ini juga di sini ada tawadhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat. Jadi ada yang seakan proses kepada Nabi nggak marah. Ini seakan wanita itu, ya agak kesel juga sama Nabi. Punya anak kecil suruh berangkat haji, ya kan? Kayak Pak ini kan sudah keluar kan? Masih anak punya anak banyak suruh keluar. Emang apa? Kemarin aku bahasanya lengkap ya. Ya belum apa gitu. Jadi ini ada juga wanita zaman Nabi juga kecewa, sedikit kecewa sama Nabi. Kamu dapat pahala, anak kamu nantinya sah sama dia, gitu ya. Jadi Nabi nggak marah, timbal balik marah tidak. Ini Nabi mempunyai sama umatnya itu seperti itu. Walidhalika sa'alahu, kalau kamu man anta, tanyanya kan man anta, kamu siapa? Udah jelas Nabi Rasulullah ditanya, kamu siapa? Kan enaknya tanya sama siapa ini, kan gitu. Jadi langsungnya Allah tanya langsung, kamu siapa? Kan itu kan udah sopan. Ini juga Nabi tidak marah. Ini antara akhlak lembutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya hadis ini berkenaan dengan bagaimana kita harus ada ta'awun ala birri
wa taqwa. Agama itu perlu kerjasama antara muhajirin sama ansor. Orang yang datang dari Mekah disambut baik sama orang yang ada di Madinah, sehingga terbentuklah kampung Madinah Al-Munawwarah. Dulu Yasrib berontak tidak barokah sadar begitu. Tapi ketika kedatangan Nabi dengan sahabat yang mereka sambut dengan baik, disuguhi, dilayani dengan baik, bahkan sampai kerja pun kayak tidak ada kerja sama saya aja nggak apa-apa. Sampai diceritakan istri pun yang sempat dikasih sama itu. Ya. Jadi orang yang datang dari Mekah nggak bawa istri karena buru-buru, pas pokoknya berangkat kamu di Mekah aja, saya yang berangkat. Sampai sono sahabat-sahabat yang ada di Madinah langsung lihat temannya, kan satu sama lain dipersaudarakan dasar sama Nabi. Ini fulan bersaudara sama si fulan, yang ini fulan, digandeng, dipasang-pasangin. Seakan sampai bahasanya kakak beradik, sehingga sampai akrabnya yang istrinya lebih dari satu, yang satu dikasihkan yang datang dari Mekah. Lahannya juga dibagi dua, kamu sebelah saya sebelah. Itu sampai baiknya orang-orang Ansor yang asli Madinah seperti itu kepada sahabat muhajirin, sehingga jadilah Madinah Al-Munawwarah, Madinah kampung yang memancarkan hidayah seluruh alam. Maunya kita kampung kita kan seperti itu, kampung yang hidup suasana agama seperti Madinah Al-Munawwarah, yang kecil, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, semuanya sempurna mengamalkan agama. Sehingga kalau sudah semuanya mengamalkan agama, kita sendiri mau berangkat ke masjid ringan, karena temannya banyak, ya kan? Kalau yang berangkat ke masjid cuma 5 orang jamaahnya, yang di depan masjid aja mau berangkat, malas, nggak ada kekuatan, karena suasana nggak ada. Tapi walaupun jauh dari Pak Sidik sono pakai motor bisa datang, karena suasana agama ada. Heboh kalau nggak ada, itu bahasa Jawa. Heboh kalau nggak ada suasana agama, kita ditaruh oleh Allah di lingkungan orang-orang yang nggak datang ke masjid. Pasti kita akan ke masjid. Di agama itu perlu adanya suasana.